Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin, warahmatullahi. Bu Mutiara dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas AK709 dengan anggota 9 orang mulai dari Kak Muhammad Ramah Habibi, Muhammad Al Ghifari, Muhammad Aulia Ramadan, Muhammad Zaki Pratama, Muhammad Ihsan, ada Nanda Sulfiandra, Natasha Fortuna, ada Nurin dan saya sendiri Ogera Abdillah akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Lanjut aja Kak. Nah, yang pertama perencanaan strategis. Di sini ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Kensner, perencanaan strategis atau strategic planning merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi organisasi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Rencana strategi sendiri berfungsi sebagai petunjuk arah yang membantu organisasi bekerja dari kondisi sekarang menuju tujuan jangka panjang. Umumnya sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan. Sedangkan menurut Robert N. Anthony, perencanaan strategi sendiri adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilaksanakan oleh organisasi serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program tersebut selama beberapa tahun ke depan. Nah, perencanaan strategi sendiri menekankan pada keputusan jangka panjang yang dibuat manajemen puncak dan berkaitan langsung dengan arah strategis organisasi. Dan ini ada pendapat terakhir yaitu menurut Anthony dan Govin Jaran, menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan proses sistematis dalam menentukan program kerja organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, hasil dari proses ini adalah strategi plan yang menjadi dasar bagi penyusunan anggaran dan sistem pengendalian manajemen. Lanjut. Intinya, perencanaan strategis sendiri merupakan proses manajerial jangka panjang yang bertujuan untuk menentukan arah organisasi, menetapkan program kerja utama, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan masa depan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari perencanaan strategis. Yang pertama yaitu berorientasi jangka panjang. Yang kedua dilakukan oleh manajemen puncak. Ketiga berfokus pada program utama organisasi. Keempat mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi. Lima tidak terstruktur secara kaku dan tidak terlalu rinci. Dan terakhir menjadi dasar bagi sistem pengendalian manajemen. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Ogi. Selanjutnya yaitu tentang menganalisis program-program baru yang diusulkan. Jadi yang pertama ini terkait sumber ide program barunya. Ide-ide untuk program baru berasal dari manapun dalam organisasi, yaitu bisa dari staf perencanaan, eh, atau bisa juga langsung dari CEO-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu beberapa unit yang merupakan sumber yang lebih mungkin dari ide-ide baru dibandingkan dengan unit-unit lain karena alasan-alasan yang jelas. Nah, ini contohnya itu seperti organisasi riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk dan proses yang baru. Lalu organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran dan organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini berdasarkan karakter usulan programnya. Jadi untuk usulan-usulan program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Selanjutnya, nah ini untuk proses adopsi program baru tersebut. Jadi adopsi itu bukan program adopsi program bukan keputusan tunggal, tetapi proses bertahap. Nah, yang ini terdiri dari rangkaian keputusan untuk menguji dan mengembangkan program, yang dimana implementasi investasi besar dilakukan secara selektif, dan terakhir keputusan akhir didasarkan pada hasil evaluasi dan peluang keberhasilan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nurin. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih
pada slide ini kita akan membahas menganalisis program-program yang sedang berjalan. Di sini ada dua teknik, yaitu yang pertama ada analisis rantai nilai, dan yang kedua ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya. Nah, di sini ada analisis rantai nilai, yaitu sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Nah, di sini jelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan, proses penciptaan nilai tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian aktivitas yang saling terhubung satu sama lain. Proses tersebut dimulai sejak perusahaan memperoleh bahan baku dari pemasok, kemudian mengolahnya melalui berbagai tahapan produksi hingga akhirnya menjadi produk jadi. Setiap aktivitas dalam rangkaian ini memiliki peran penting dalam menambah nilai produk, baik dari sisi kualitas, efisiensi biaya, maupun kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut saling berkaitan agar dapat mengelola proses bisnis secara efektif. Selanjutnya. Di sini ada konsep penerapan nilai menyoroti tiga bidang. Yang pertama yaitu hubungan dengan pemasok, yang kedua hubungan dengan pelanggan, yang ketiga hubungan proses di dalam penerapan nilai dari perusahaan tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini penjelasannya yang pertama hubungan dengan pemasok. Proses dimulai dari pemasok, kemudian ke pemasok utama, hingga akhirnya ke perusahaan. Hubungan yang baik dengan pemasok sangat penting karena menentukan kelancaran pasokan bahan baku, kualitas input, dan harga yang diperoleh perusahaan. Jika perusahaan mampu mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik dan biaya yang efisien, maka biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan perusahaan dapat meningkat. Lalu yang kedua, hubungan dengan pelanggan. Alurnya dimulai dari perusahaan, kemudian ke pelanggan, hingga pelanggan dari pelanggan. Di sini perusahaan tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga memperhatikan bagaimana produk tersebut memberikan nilai bagi pelanggan akhir. Kepuasan pelanggan akan mendorong pembelian ulang dan rekomendasi, yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Aktivitas nilai di dalam perusahaan tidaklah independen, namun interindependen. Efisiensi dapat ditingkatkan dari tiga sisi, yaitu bagian dalam perusahaan, proses produksi, dan bagian luar seperti pemasok serta pelanggan. Ketika seluruh aktivitas dalam rantai ini berjalan efisien dan terkoordinasi dengan baik, perusahaan dapat menekan biaya, meningkatkan nilai produk, dan pada akhirnya memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada teknik perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Di sini menjelaskan bagaimana biaya dalam perusahaan tidak langsung dibebankan kepada produk, tetapi ditelusuri terlebih dahulu melalui aktivitas yang menyebabkannya. Dalam konsep ini terdapat sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ABC, yang menjadi inti dari proses perhitungan biaya. Sistem ini berfokus pada aktivitas sebagai penyebab utama timbulnya biaya. Proses ini dimulai dari aktivitas, yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dan menjalankan operasionalnya. Setiap aktivitas akan membentuk pusat biaya, tempat biaya-biaya tersebut dikumpulkan. Lalu selanjutnya biaya dialokasikan menggunakan pemicu biaya, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya biaya, sehingga pembebanan biaya menjadi lebih akurat. Proses ini didukung oleh dasar alokasi yang digunakan untuk menelurusi biaya ke produk atau jasa secara tepat. Lalu di sini ada kegunaan informasi ABC. Ketika digunakan dari proses perencanaan strategis, ABC dapat memberikan wawasan yang berarti. Nah, informasi ini membantu manajemen memahami aktivitas mana yang menimbulkan biaya besar dan mana yang memberikan nilai tambah. Demikian, ABC, Activity Based Cost ini, tidak hanya membantu menghitung biaya secara lebih akurat, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hakikat anggaran. Pada hakikat anggaran ini
kita bagi menjadi 5. Dari yang pertama ada estimasi potensi laba, lalu ada pernyataan moneter, komitmen manajemen, persetujuan otoritas, dan kekakuan yang relatif. Untuk yang pertama ada estimasi potensi laba. Jadi anggaran ini adalah proyeksi tentang bagaimana perusahaan akan menghasilkan keuntungan melalui pengelolaan dan pendapatan dan biaya. Fokusnya bukan hanya untuk mencatat pengeluaran, tapi juga mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil finansial yang diinginkan atau yang dituju oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada pernyataan moneter. Pernyataan moneter ini meski merupakan operasional perusahaan yang melibatkan jumlah unit atau jam kerja, anggaran menerjemahkan semuanya ke dalam satu satuan mata uang sebagai bahasa pemersatu semuanya. Hal ini memudahkan koordinasi dan perbandingan antara berbagai departemen atau divisi yang memiliki aktivitas ataupun tujuan masing-masing departemennya. Lalu yang ketiga ada komitmen manajemen. Manajemen ini adalah anggaran yang dianggap sebagai kontrak manajemen. Jadi, manajer dapat menyatakan kesanggupan untuk mencapai target yang telah disepakati di pihak manajemen, dan manajer tidak hanya sekedar memprediksi masa depan, tapi juga menerima tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Yang keempat ada persetujuan otoritas, yang merupakan sebuah rencana yang baru sah menjadi anggaran jika telah melewati proses telaah dan disetujui oleh atasan atau komite anggaran. Persetujuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa target dari tiap-tiap departemen dapat berjalan secara strategis dan mengalir dari hulu ke hilir. Lalu yang terakhir ada kekakuan yang relatif. Jadi anggaran bersifat relatif stabil dan dapat tidak dapat diubah-ubah secara semena-mena dan dirubah dalam sewaktu-waktu. Ini eh, ditujukan untuk menjaga anggaran dari perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana awal, dan jikapun diperlukan perubahan maka harus dilakukan dengan cara yang seksama dan tidak bisa sembarangan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, terdapat proses pengukuran anggaran. Yang pertama dari segi organisasi. Dari segi organisasi terbagi menjadi dua. Pertama ada Departemen Anggaran, yang ini terdapat banyak fungsinya, yang salah satunya itu merupakan melapor kepada controller korporat. Lalu yang kedua ada Komite Anggaran, yang di sini berfungsi untuk meninjau dan menyetujui masing-masing anggaran. Lalu kita masuk ke prosesnya. Yang pertama itu adalah penerbitan pedoman. Di sini mengembangkan pedoman yang mengatur penyusun anggaran. Pedoman ini disusun, dimodifikasi sesuai keadaan yang ada, dan jika ada perkembangan akan disesuaikan. Yang nantinya ini akan diterbitkan lalu disampaikan ke manajer-manajer. Lalu selanjutnya ada usulan awal anggaran. Usulan awal anggaran ini sendiri biasanya dibikin mirip atau sama seperti tahun sebelumnya, lalu dimodifikasi atau disesuaikan dengan keadaan yang ada pada tahun berjalan. Selanjutnya, dari usulan-usulan tadi, ini akan terjadi negosiasi dengan atasan. Jadi si pembuat anggarannya akan bernegosiasi apakah dari usulan yang sudah dibuat akan disetujui. Lalu selanjutnya ada tinjauan persetujuan. Usulan ini bisa sudah setujui akan dilanjutkan lagi ke atasnya, dan akan terus begitu sampai nanti di puncak manajemen akan ditinjau. Lalu anggaran yang udah disetujui akan masih bisa berubah sesuai kondisi ke depannya.
Untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait aspek keperilakuan dalam penyusunan anggaran. Nah, di buku Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan ini menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dapat meningkatkan komitmen, tapi juga berpotensi menimbulkan perilaku disfungsional. Nah, aspek keperilakuan dalam penyusunan anggaran ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada motivasi manajerial. Nah, ini keterlibatan penyusunan anggaran ini membuat manajer merasa memiliki atau sense of ownership terhadap anggaran. Nah, target anggaran yang disepakati bersama ini cenderung dipersepsikan lebih adil. Dampak positifnya, peningkatan usaha dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Namun jika targetnya terlalu mudah, nah ini dapat menurunkan kinerja optimal. Kemudian yang kedua, komitmen pada tujuan atau goal commitment, yaitu anggaran partisipatif meningkatkan kesediaan menerima target dan kepatuhan terhadap anggaran. Dan di sini manajer lebih sulit menolak target yang mereka ikut terlibat. Di Anthony dan Govindarajan juga menyebutkan bahwa komitmen ini akan menurun jika anggarannya digunakan secara represif dan kegagalan itu selalu dihukum tanpa mempertimbangkan faktor eksternalnya. Yang ketiga terkait komunikasi dan aliran informasi. Partisipasi anggaran ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah, top down atau dari atas ke bawah, yang dimana manajemen senior ini menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Nah, kelebihannya itu prosesnya lebih cepat dan sedikit birokrasi, namun kekurangannya kurangnya komitmen dari bawahan karena merasa targetnya itu lebih dipaksakan. Kemudian kalau bottom up dari bawah ke atas, yaitu manajer tingkat bawah berpartisipasi dalam menentukan besaran anggarannya. Kelebihannya yaitu menghasilkan komitmen yang lebih tinggi karena ada rasa kepemilikan, dan manajer bawah biasanya memiliki pemahaman operasional yang lebih detail. Untuk kekurangannya itu memakan waktu lebih lama dan risiko terjadinya budgetary slack atau kesenjangan anggaran. Kemudian ada media penyampaian informasi lokal atau local knowledge. Nah, di komunikasi dan aliran informasi ini mempunyai manfaat utama, yaitu informasi operasional dari level bawah masuk ke manajemen puncak, dan anggaran menjadi lebih realistis dan akurat. Namun risikonya, informasi ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, budgetary slack atau pelonggaran anggaran. Ini diartikan budgetary slack ini terjadi ketika manajer menggelembungkan biaya atau merendahkan estimasi pendapatan, yang dimana target lebih mudah dicapai. Di buku Anthony and Govindarajan juga menyatakan bahwa partisipasi anggaran ini meningkatkan peluang slack, terutama jika evaluasi kinerjanya sangat bergantung pada pencapaian anggaran dan tidak ada sistem monitoring yang kuat. Nah, slack ini tidak selalu dinilai buruk, tetapi jika berlebihan maka akan menciptakan efisiensi dan distorsi kinerja. Kemudian yang kelima, konflik kepentingan atau agency problem, yang dimana manajer itu sebagai agen tidak sama dengan pemilik saham atau pemegang saham. Nah, partisipasi ini membuka ruang untuk manajer mengejar kepentingan pribadi dan bukan tujuan organisasi. Ini menciptakan perilaku disfungsional, yang dimana menolak target agresif, menyembunyikan kapasitas produksi, dan mengalihkan fokus ke pencapaian angka, bukan nilai jangka panjang. Dan terakhir ada tekanan dan stres kerja. Anggaran juga ini memiliki dampak psikologis, di mana jika targetnya dinilai terlalu ketat, dapat menciptakan stres, manipulasi, bahkan perilaku tidak etis. Dan jika dinilai terlalu longgar targetnya, ini akan menurunkan dorongan berprestasi. Sehingga di buku Anthony dan Govindarajan menekankan pentingnya untuk menentukan level kesulitan dalam menentukan anggaran. Selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Natasha. Terima kasih.
Baik, berikutnya terkait pengukuran laba residual. Sebelum itu, laba residual adalah ukuran kinerja yang menunjukkan hasil dari laba bersih dikurangi dengan biaya modal. Biaya modal ini merupakan biaya yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja. Menurut Anthony dan Govendarajan, pengukuran laba residual ini dapat membantu yang pertama, menyelaraskan kepentingan manajerial, kedua, mengurangi konflik keagenan, dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Nah, dengan adanya laba residual ini, manajer tidak hanya fokus pada peningkatan laba, tapi juga pada efisiensi penggunaan modal. Next, Kak. Kemudian terdapat perbedaan dari laba akuntansi dengan laba residual, di mana pada laba akuntansi hanya menunjukkan selisih antara pendapatan dan biaya operasional tanpa mempertimbangkan modal investasi. Kemudian untuk laba residual, di sini pengukuran laba residual dengan rumus laba operasi dikurang biaya modal dikali total investasi. Di mana jika hasilnya bernilai positif, maka perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah. Dan jika hasilnya bernilai negatif, maka perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah karena laba yang diperoleh masih lebih kecil dari biaya modal perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Terima kasih Kak Natasha. Selanjutnya kita akan studi kasus terkait dengan penyusunan anggaran. Kali ini akan membahas tentang PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau sering disebut Goto. Sebenarnya perusahaan ini bergerak di sektor teknologi dengan layanan utama meliputi transportasi on demand, e-commerce, serta layanan keuangan seperti GoPay dan Goto Financial. Oke, next. Nah, pada hakikat anggarannya sendiri ini, sebenarnya poin utamanya itu anggaran itu nggak cuma berdiri sendiri, tetapi di Goto, sebelum angka anggaran itu tahunan itu bisa keluar, mereka itu harus bisa melihat bagaimana rencana strategis 5 tahunannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kan disebutkan anggaran adalah komitmen sumber daya, yang mana tanpa adanya perencanaan strategis, anggaran itu cuman akan menjadi sekedar eksplorasi angka tanpa arah. Jadi rencana strategis ini yang bisa memfasilitasi agar anggaran operasi Goto itu bisa efektif dan juga terarah. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses pengukuran anggaran ini. Nah, proses ini langsung jadi pada awalnya manajemen itu akan menetapkan bagaimana asumsi luas seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi ataupun tarif upah. Kemudian unit bisnis ini seperti Gojek ataupun Tokped ini akan membuat rancangan pertama mereka. Nah, disinilah kantor pusat akan melakukan analisis kesenjangan. Jika gabungan rencana unit bisnis yang telah dilakukan belum bisa mencapai target laba perusahaan, nah maka akan dilakukan perubahan ataupun revisi, yang mana pada proses iterasi ini memang akan sangat sulit dilakukan karena bisa melibatkan keputusan sulit untuk efisiensi itu sendiri. Namun penting untuk bisa mendapatkan persetujuan akhir dari CEO sebelum tahun anggaran itu dimulai. Next. Nah, yang terakhir itu bagaimana proses pengukuran laba residualnya. Hal yang mereka gunakan yang pertama itu adalah tentunya dengan melakukan analisis investasi modal, yang mana sebelum bisa meluncurkan fitur baru, perusahaan itu akan mencari nilai sekarang ataupun NPV dan bagaimana juga tingkat pengembalian internal atau IRR dari estimasi arus kas yang masuk. Selain itu, Goto juga menganalisis bagaimana rantai nilai atau value chain, mulai dari hubungan dengan mitra pengemudi hingga ke pelanggan akhir. Nah, selanjutnya untuk bisa memastikan layanan yang diberikan dengan biaya yang rendah atau kualitas yang terbaik, perusahaan itu melakukan sistem activity based costing atau sistem ABC ya, yang mana hal tersebut bisa dilakukan Goto itu agar bisa mengidentifikasi pemicu biaya di setiap aktivitas digital di setiap aktivitas digital mereka itu secara akurat.
Oke, next. Nah, berikut daftar pusaka dari kelompok kami. Oke, mungkin kita lanjut bahas studi kasus dulu ya Mas Nanda ya sebelum ke daftar pustaka. Izin teman-teman semuanya, di sini mungkin saya akan membahas terkait studi kasus lain ya, terkait dengan transformasi etika bisnis dari perusahaan eh, energi. Di sini saya mengambil dari perusahaan PT Barito Cahya Nusantara yang bertransformasi menjadi PT Barita Renewables Energy atau bisa disingkat menjadi brand ya. Nah, perubahan ini didorong oleh kebutuhan strategis untuk merespon transisi energi global dan komitmen terhadap energi bersih. Nah, kita harus menganalisis apa sih latar belakang yang menjadi pemicu transformasi perusahaan ini. Next. Nah, di sini kelompok kami berdiskusi tentang transformasi apa saja yang PT Barito lakukan. Ya, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada transisi energi, kemudian ada tekanan, dan yang terakhir adalah peluang strategis terkait bisnis yang dikembangkan oleh PT Barito. Nah, yang pertama itu ada tuntutan transisi energi, yang dimana peningkatan komitmen global terhadap energi bersih dan regulasi terkait bagaimana lingkungan itu harus diperketat lagi regulasinya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah lebih ke arah renewables energi tadi ya. Kan kita tahu ya bahwa kalau energi di bumi itu ada batasnya ya, ada jumlahnya dan itu tidak bisa diperbaharui lagi. Makanya di sini ada eh, perubahan dari PT Barito yaitu renewables energi. Nah, yang ketiga itu adalah terkait dengan peluang strategis di mana perusahaan melihat potensi pada panas bumi, yaitu energi baru dan energi angin untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian pergeseran arah strategis di mana perusahaan ini sampai mengubah nama yang sebelumnya itu hanya berfungsi sebagai holding, kemudian identitas strategis belum diperkuat di pasar, dan fokus bisnis itu masih tersebar. Nah, setelah ada transformasi ini, perusahaan itu mengkonsolidasikan program EBT. Dan yang selanjutnya itu adalah platform strategis terpadu. Dan yang terakhir adalah fokus bisnis yang lebih jelas. Next. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa kerangka perencanaan strategis transformasi PT Barito itu ada 4. Yang pertama itu adalah formulasi strateginya, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga ada perencanaan jangka menengah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di masing-masing poin ini terdapat subpoin lagi ya, di mana itu merinci apa saja yang dilakukan oleh PT Barito. Nah, bisa kita lihat bahwa dari kerangka ini terselubung inisiatif strategis utama PT Barito. Yang pertama itu ada konsolidasi aset panas bumi, dan kemudian ada diversifikasi ke energi angin. Kenapa perusahaan melakukan ini? Itu karena balik lagi ada tekanan bahwa energi yang diperoleh dari bumi itu ada batasnya. Nah, bagaimana caranya kita memperbaharui atau mencari energi yang lebih fleksibel dan lebih aman lingkungan lagi seperti itu, teman-teman. Kemudian next. Nah, di sini ada tantangan yang perlu dihadapi oleh PT Barito Nusantara. Nah, di situ ada volatilitas pasar modal yang membutuhkan pengendalian risiko yang kuat karena fluktuasi pasar, kemudian ada kompleksitas operasional, di mana integrasi aset dan proyek baru memerlukan koordinasi dan sama. Kemudian regulasi dan risiko teknis ya. Di sini ada proyek EBT tadi yang memiliki risiko teknis dan regulasi yang tinggi. Nah, untuk analisis yang kelompok kami lakukan ada
dua ya, analisis kekuatan dan kelemahan ya, strength dan weakness ya. Di mana kekuatan strategi brand ini itu mengarah pada fokus program EBT yang memberikan diferensiasi yang kuat, yaitu energi terbarukan seperti teman-teman dan regulasi. Kemudian adalah konsolidasi aset untuk memperkuat efisiensi, baik dari segi anggaran, cost, dan ramah lingkungan. Kemudian ada fleksibilitas keuangan. Dan untuk kelemahan tersendiri, itu ada kompleksitas operasional, di mana integrasi proyek baru dan risiko teknis, kemudian ada ketergantungan eksternal, yaitu pembiayaan dan regulasi yang berlaku, dan yang terakhir adalah bagaimana cara perusahaan itu memitigasi risiko. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada pertanyaan, kami berikan waktunya kepada teman-teman. Tapi sepertinya tidak ada ya pertanyaan, maka kami kembalikan ke Bu Mutiara. Mohon izin Bu, mohon arahan dan bimbingan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.